Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Mana teman-teman? Kabarnya sehat semua? Sehat Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Dina Safriani, Hadir. Dina, Eka Fitri, Hadira. Ike, Hadir. Taufik, Hadir, Bu. Tri Rohmatul. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang perawatan jenazah. Jadi setelah kita mempelajari materi ini, nanti kita harus bisa bagaimana tata cara memandikan jenazah, kemudian bagaimana mengkafani jenazah, mensolatkan sampai menguburkan. Dan kita harus bisa mempraktekkan perawatan jenazah tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau misal tetangga yang meninggal, kita bisa membantunya. Nah, kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban terhadap jenazah. Yang pertama yaitu memandikan, kemudian mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Nah, materi yang pertama yaitu memandikan jenazah. Syarat wajib memandikan jenazah yaitu jenazah atau mayat itu seorang Islam, bukan seorang kafir. Kemudian didapati tubuhnya sekalipun hanya sebagian, dan jenazah tersebut bukan mati syahid. Kemudian siapa saja yang berhak memandikan jenazah? Untuk jenazah laki-laki, yang berhak memandikannya yaitu oleh seorang laki-laki juga. Jika perempuan, maka perempuan. Atau bisa seseorang yang muhrimnya, suami atau istrinya. Nah, yang lebih utama dalam memandikan adalah keluarga dekat. Orang memandikan jenazah apabila mendapati cacat tubuh jenazah tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Misalkan kita ikut memandikan jenazah, kemudian kita mendapati tubuh jenazah itu terdapat cacat fisiknya atau luka atau apa, kita dilarang untuk menceritakan hal-hal tersebut kepada tetangga kita atau entah siapapun itu. Bisa dimengerti kan? Kemudian tata cara memandikan jenazah. Tata caranya yang pertama, dalam memandikan jenazah boleh niat atau tanpa niat. Kemudian sedikitnya meratakan air ke seluruh tubuh jenazah sebanyak 3 kali atau lebih bila diperlukan. Nah, dalam memandikan jenazah diusahakan dengan bilangan ganjil. Siraman yang pertama dengan menggunakan sabun dan daun bidara. Kemudian siraman kedua menggunakan air bersih dan yang ketiga disiram dengan menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Letakkan jenazah pada tempat yang lebih tinggi dan tutup auratnya. Gunakan kain basahan untuk menutup auratnya. Berdoalah dan bacalah basmalah sebelum memandikan. Basuhlah anggota wudhu terlebih dahulu, baru bagian tubuh sebelah kanan, lalu sebelah kiri. Urutlah dan tekanlah perutnya agar kotorannya keluar, kemudian bersihkan. Basuhlah seluruh tubuh jenazah tersebut dengan air suci dan mensucikan. Nah, setelah jenazah itu dimandikan, langkah selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Nah, untuk mengkafani jenazah itu kain yang digunakan harus berwarna putih
Bagaimana sabda Rasul? Pakailah kamu sekalian dengan kainmu yang putih, karena sesungguhnya sebaik-baik pakaian adalah yang putih, dan kafanilah jenazah. Nah, kain kafan sekurang-kurangnya 1 lapis yang menutup seluruh tubuh jenazah. Tetapi disunahkan untuk laki-laki 3 lapis, untuk perempuan 5 lapis. Apabila jenazah tersebut sedang melakukan haji atau melakukan umrah, maka tidak boleh diberi harum-haruman dan jangan pula diberi tutup kepala. Setelah itu mensolatkan jenazah. Setelah jenazah dimandikan, dikafani, kemudian jenazah itu disolatkan. Nah, syarat sholat jenazah itu apa saja? Yang pertama, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, bersih badan, pakaian dan tempat, serta menghadap kiblat. Jenazah sudah dalam keadaan dimandikan dan dikafani. Letakkan jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolati, kecuali sholat gaib atau sholat jenazah di atas kuburan. Kemudian setelah syarat, masuk ke rukun sholat jenazah. Rukunnya yang pertama yaitu niat, kemudian berdiri jika mampu, kemudian membaca surat Al-Fatihah sesudah takbir pertama. Kemudian takbir kedua kita membaca sholawat Nabi. Kemudian takbir ketiga kita membaca doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah dia. Sejahterakan dia dan maafkanlah segala kesalahannya. Kemudian takbir keempat, kita membaca doa lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana watahu. Ya Allah, janganlah engkau rugikan kami dari memperoleh ganjarannya, dan jangan pula kami diberi fitnah sepeninggalannya. Dan ampunilah kami dan dia. Nah, setelah jenazah itu disolatkan, maka kewajiban kita yaitu menguburkan jenazah tersebut. Nah, menguburkan jenazah merupakan kewajiban yang terakhir setelah dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Dalam menguburkan jenazah, hendaknya dibuatkan terlebih dahulu lubang kubur. Dalam membuatnya, hendaknya diperhatikan kedalamannya, yaitu setinggi dada orang dewasa atau tidak sampai tercium bau busuk dan tidak dapat dikorek oleh binatang buas. Nah, kemudian bagaimana cara menguburkan jenazah? Yang pertama, masukkan jenazah ke dalam lubang kubur sambil membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Milati Rasulillah, dengan nama Allah dan agama Rasulullah. Letakkan jenazah di lubang liang lahat dengan menghadap kiblat. Muka dan kaki diusahakan menyentuh tanah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad dari Umar radhiyallahu an, Nabi pernah bersabda, "Jika kamu sekalian menurunkan aku ke liang lahat, maka sentuhkanlah pipiku ke tanah. Kemudian letakkanlah bantal tanah pada tubuh jenazah agar tetap menghadap kiblat. Kemudian tutup dengan kayu atau papan, baru ditimbun dengan tanah, dan buatlah tanah tersebut lebih tinggi dari permukaan tanah dan di atasnya diberi batu." Nah, apa toh gunanya batu ini? Batu ini adalah gunanya untuk memberi tanda. Setelah kita mengurus jenazah, setelah memandikan, mengkafani, dan mensolatkan, kemudian menguburkannya, kita sebagai umat muslim disunahkan untuk takziah. Apa takziah itu? Nah, takziah itu berarti menghibur atau mengunjungi keluarga yang ditinggalkannya sebelum jenazah dikuburkan atau dalam 3 hari sesudahnya. Nah, takziah ini bertujuan untuk memberi bantuan moral dan material, memberi hiburan dan nasihat agar sabar dan tabah menerima musibah. Namun dalam
takziah ini kita harus memperhatikan apa saja hal-hal yang perlu dihindari dalam melakukan takziah, yaitu kita tidak boleh berbicara keras, bercanda, tertawa terbahak-bahak, atau sikap-sikap lain yang tidak terpuji. Nah, untuk materi perawatan jenazah mungkin cukup itu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk dari teman-teman mungkin ada pertanyaan, silahkan. Mau bertanya, Bu? Ya, silahkan. Siapa ini? Tri. Iya, Bu. Ya, silahkan. Bagaimana hukum jenazah yang terindikasi COVID yang tidak dimandikan, Bu? Ya, pertanyaan bagus sekali. Pertanyaannya sesuai ya dengan kondisi saat ini, yaitu dalam keadaan pandemi, terus kemudian banyak sekali korban-korban yang meninggal, dan banyak juga yang tidak dimandikan. Terus bagaimana hukumnya? Nah, sesuai fatwa MUI, jenazah yang tidak dimandikan itu jenazahnya dalam keadaan mati syahid. Karena apa? Karena jika jenazah itu dimandikan, bisa berdampak negatif bagi orang-orang di sekitarnya. Bisa dimengerti kan? Jadi kalau kita memandikan jenazah yang terkena COVID, kita sendiri yang kena dampak negatifnya. Begitu, Tri. Ya, Bu, makasih. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Dina, ya silakan Dina. Apa ya, Bu? Ya. Bagaimana memandikan jenazah apabila jenazah tersebut dalam keadaan kecelakaan seperti rusak atau rusak kok rusak iya. itu gimana, Bu? Iya, bisa dipahami. Mungkin dari teman-teman ada yang mencoba menjawab pertanyaannya Dina. Gini, kalau ada yang mau menjawab nggak? Ya, pertanyaan Dina, bagaimana cara memandikan jenazah yang meninggalnya karena kecelakaan, kemudian badannya terpotong-potong atau rusak begitu ya. Jadi jika jenazah itu masih bisa dimandikan, mampu dimandikan, ya dimandikan. Namun jika sudah tidak bisa dimandikan, ditayamumkan saja. Begitu, Dina. Ya, Bu. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya. Untuk tugas kalian yaitu, nah silahkan dilihat ini. Ini nanti dijawab pertanyaannya, kemudian jawabannya dikirim ke saya ya. Iya, Bu. Bisa kan? Ya, jadi mungkin cukup itu. Jadi kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban terhadap seorang Muslim yang meninggal, yaitu kewajiban kita memandikannya, mensolatkannya, memandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan, dan yang terakhir menguburkannya. Yaitu 4 kewajiban seorang Muslim terhadap jenazah. Mungkin cukup itu yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita tutup, marilah bersama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.